right? And you do that over a period of time, not like 1 month or 2 months. I mean, it's 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years. And then you can get to where you want to go. This year, I'm going to get better at that. Next year, this, and then so forth and so on. And then patiently, I was able to catch them. Your job is to try to be the best basketball player you can be. To do that. Banyak orang mengira hidup berubah karena satu momen besar, satu keputusan yang mengubah skalanya, satu kesempatan yang datang di waktu yang tepat, satu titik dalam hidup yang tiba-tiba membalik keadaan. Dan memang kadang itu terjadi. Tapi kalau melihat hidup lebih lama, lebih jauh, dan lebih jujur, kebanyakan perubahan sebenarnya tidak datang seperti ledakan. Ia datang dengan perlahan, hampir tidak terasa saat sedang terjadi. Karena hidup tidak berubah lewat satu langkah besar, tapi lewat hal-hal kecil yang terus diulang cukup lama. Masalahnya, hal-hal kecil hampir tidak pernah terasa penting saat sedang dilakukan. Membaca beberapa halaman tidak terasa mengubah masa depan seseorang. Olahraga satu hari tidak terasa mengubah tubuh. Bangun lebih pagi beberapa kali tidak terasa membuat hidup lebih teratur. Menabung sedikit tidak terasa membuat seseorang lebih aman. Semua terasa terlalu kecil, terlalu biasa, dan karena terasa kecil, kita mulai menganggap dampaknya juga kecil. Padahal seringkali justru disitulah masalahnya dimulai. Karena kita, sebagai manusia, cenderung meremehkan sesuatu yang tidak langsung menunjukkan hasil. Kalau dipikir-pikir, kita sebenarnya sangat bergantung pada sesuatu yang terlihat. Kita lebih mudah percaya ketika ada tanda, ada progres, ada perubahan. Ada sesuatu yang beri rasa bahwa apa yang kita lakukan memang bergerak ke arah tertentu. Di dalam game, kita melihat XP bertambah. Di dalam olahraga, kita melihat teknik mulai membaik. Di sekolah, ada nilai. Di pekerjaan, ada target dan pencapaian. Ada sesuatu yang memberitahu bahwa usaha itu masuk. Dan mungkin karena terlalu lama hidup di sistem seperti itu, kita mulai berharap hidup kita selalu bekerja dengan cara yang sama. Kita mulai berharap bahwa setiap usaha akan segera menunjukkan hasil yang bisa dirasakan. Padahal banyak hal dalam hidup tidak bekerja secepat itu. Bahkan seringkali perubahan paling besar justru dimulai dari sesuatu yang pada awalnya tidak terasa mengubah apa-apa. Dan ini bagian yang sulit ditindak, karena manusia tidak terlalu pandai mempercayai sesuatu yang belum terlihat. Mungkin masalahnya bukan karena perubahan kecil tidak bekerja, tapi karena perubahan kecil bergerak terlalu pelan untuk terasa dalam jangka pendek. Seperti seseorang yang mulai olahraga, di minggu pertama tubuhnya masih terlihat sama. Di minggu kedua perubahannya masih hampir tidak terasa. Dan karena dia melihat dirinya setiap hari, semuanya terasa seperti tidak berubah. Padahal pelan-pelan sesuatu sebenarnya sedang bergerak. Tidak semua perubahan datang dengan momen besar yang langsung terasa berbeda. Banyak hal sebenarnya sedang berubah. Hanya saja tidak cukup cepat untuk terasa dramatis. Cara berpikir seseorang bisa berubah pelan-pelan tanpa dia sadari. Kepercayaan dirinya bisa tumbuh sedikit demi sedikit tanpa momen yang besar. Kemampuannya bisa meningkat tanpa ada titik yang benar-benar terasa luar biasa. Karena sebagian besar pertumbuhan tidak datang seperti ledakan. Ia datang seperti akumulasi, dan akumulasi hampir selalu terasa membosankan saat sedang dijalani. Yang menarik, banyak orang sebenarnya mampu melakukan hal kecil. Masalahnya bukan pada satu hari ketika kita mencoba. Masalahnya adalah ketika hasilnya tidak kunjung terlihat. Disitulah semuanya mulai berubah. Kita merasa sudah melakukannya cukup baik, namun kita belum bisa melihat hasil yang sesuai dengan harapan. Lalu kita mulai mempertanyakan banyak hal, seiring perasaan ragu yang terus bertambah. Ini karena kita bisa bertahan dalam rasa lelah.
kalau kita percaya ada sesuatu yang sedang dibangun. Tapi ketika tidak ada tanda apapun, proses mulai terasa kosong. Dan mungkin inilah alasannya kenapa banyak orang berhenti terlalu cepat. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka terlalu lama berdiri di depan proses, tanpa bisa melihat apapun yang meyakinkan mereka untuk tetap terus berjalan. Dan di titik ini, hidup mulai terasa lebih rumit dari sekedar teori konsistensi akan mengalahkan segalanya. Karena bahkan ketika seseorang berhasil konsisten, hasilnya tetap tidak selalu pasti. Ada orang yang disiplin, tapi hidupnya tetap sulit. Ada orang yang bekerja keras, tapi tetap gagal berkali-kali. Ada orang yang terus mencoba berkembang, tapi tidak langsung sampai ke tempat yang mereka harapkan. Dan ini penting untuk dipahami, karena hidup bukan mesin yang memberi hadiah otomatis untuk setiap usaha. Tidak ada sistem yang benar-benar menjamin hasil. Kadang, seseorang melakukan semua hal dengan benar, dan tetap tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan itu bukan berarti usahanya sia-sia, karena mungkin selama ini kita terlalu fokus melihat perubahan hanya dari hasil akhirnya. Padahal dalam banyak kasus, yang berubah lebih dulu bukan hasilnya, tetapi arahnya. Mungkin perubahan kecil tidak langsung mengubah hidup seseorang, tapi ia perlahan mengubah posisi hidupnya. Cara berpikirnya berubah sedikit, cara mengambil keputusannya pun ikut berubah. Lingkungan yang datangi mulai berbeda, kemampuan yang ia miliki mulai bertambah. Dan semua itu terlihat kecil, sampai waktu mulai memperlihatkan dampaknya. Karena dalam hidup, arah kecil yang terus dipertahankan seringkali menciptakan jarak yang sangat besar dalam jangka panjang. Bukan karena setiap langkah kecil itu luar biasa, tapi karena pengulangan yang berlangsung cukup lama, mulai membentuk sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Dan mungkin itu yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa sebagian besar hidup berubah jauh sebelum hasilnya terlihat. Mungkin tidak semua hal kecil akan menghasilkan sesuatu yang besar, dan mungkin tidak semua usaha akan berakhir seperti yang diharapkan. Tapi hidup juga jarang tetap sama, ketika seseorang terus bergerak ke arah yang berbeda cukup lama. Karena pada akhirnya, perubahan terbesar seringkali tidak terasa besar saat sedang dimulai. Ia terlihat biasa, pelan, dan sepi. Dan kadang bahkan terasa seperti tidak menghasilkan apa-apa. Tapi justru di fase seperti itu, banyak hal sebenarnya sedang dibentuk. Dan mungkin salah satu bagian tersulit dari bertumbuh bukan memulai, tapi tetap melakukan hal-hal kecil itu. Ketika belum ada cukup bukti untuk membuat kita tetap yakin bahwa semuanya akan berhasil. Karena dalam hidup, yang paling cepat terlihat tidak selalu yang paling mengubah. Dan yang paling mengubah seringkali tumbuh sangat pelan. Sampai suatu hari kamu baru sadar bahwa dirimu sudah berada sangat jauh dari tempat awal mulanya.